Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang. Saya Andre Gemolung, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut. Meminta tolong kesediaan waktu dari Bapak Kepala Sekolah beberapa menit ke depan untuk melakukan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut. Bisa ya Pak? Ya bisa. Sebelumnya Pak, ini bukan mencari benar atau salah dari jawaban Bapak Kepala Sekolah. Ini hanya sebagai pertanyaan kepala sekolah, kemudian kami calon guru penggerak itu menganalisis dari jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini tidak ada benar atau salahnya. Nanti ini cuma menjadi penugasan bagi kami untuk kami analisa bagaimana pengambilan keputusan dari Bapak Kepala Sekolah dalam menangani kasus dilema etik. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi harus menelaah setiap kasus dengan baik, dengan bijaksana dan tetap berpegang pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi harus memandang setiap kasus itu dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial, tetapi harus mengutamakan kepentingan bersama ataupun kepentingan orang banyak, lebih khusus kepentingan sekolah. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang diambil itu berupa bimbingan ataupun arahan kepada yang memiliki kasus atau bermasalah, itu harus dibimbing, diarahkan. Itu. Pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang diambil itu melakukan pendekatan secara pribadi maupun pendekatan secara kelompok atau bersama, dan diarahkan ke nilai-nilai rohani dan nilai-nilai Pancasila. Itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu pertama menyangkut budaya dan juga menyangkut nilai sosial. Itu sering terjadi, menyangkut budaya. Kemudian pertanyaan berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikan? Jadi sepengalaman, setiap kasus itu langsung diselesaikan. Tapi kalau toh kepala sekolah tidak dapat menyelesaikan, kita kan ada DP tahapan selanjutnya. Ada pimpinan yang lebih tinggi yang harus kita serahkan penyelesaiannya. Oke. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi setiap kasus itu perlu kerjasama kepala sekolah dan setiap guru yang ada di sekolah, sehingga terjadi bimbingan konseling bagi yang bermasalah, dan itu diserahkan kepada petugas bimbingan
konseling di sekolah. Kalau itu tidak bisa, jadi kepala sekolah juga bersama-sama menyelesaikan. Ya, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari setiap pengalaman kasus-kasus itu meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi setiap kasus itu manfaatnya. Berikut, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pimpinan sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Tapi yang utama adalah sangat bermakna dari setiap kasus karena meningkatkan rasa tanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab, terutama tanggung jawab kepada negara yang sudah memberikan tugas tanggung jawab, juga sebagai orang yang beriman pasti tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, oke, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak Kepala Sekolah berikan. Ya, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk bersedia di wawancara pada saat ini. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi terkait dengan masalah dilema etika atau bujukan moral yang selama ini terjadi khususnya di lingkungan pendidikan, itu sangat memprihatinkan karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini terkait dengan masalah etika itu sangat berkembang luas untuk anak-anak sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan etika itu, terutama hal yang sangat menonjol saat sekarang ini bahwa anak-anak ini sudah jauh dia punya tata krama berlaku terkait dengan masalah etika, dan itu juga berkaitan dengan moral. Jadi hal ini harus disikapi secara serius, terutama di bidang pendidikan, bahwa bagaimana caranya untuk mengubah paradigma anak-anak yang sudah terlalu meninggalkan apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan etika dan moral itu. Hal yang penting, antisipasi yang harus perlu mengendalikan hal ini adalah terutama komunikasi, membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat. Terutama masyarakat yang dimaksud adalah orang tua siswa. Jadi membangun komunikasi koordinasi yang baik agar supaya terjadi hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan pihak masyarakat, terutama masyarakat pendidikan termasuk orang tua siswa. Ini yang penting dibangun oleh pihak sekolah dengan masyarakat, terutama orang tua siswa. Ini yang penting untuk bagaimana menanggulangi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menonjol terkait dengan etika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan berikut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah yang diambil dalam mengendalikan hal ini, kasus-kasus yang terjadi ini, yang pertama yaitu menggelar
musyawarah bersama, terutama di lingkungan pendidikan itu sendiri dengan dewan-dewan guru, pegawai yang ada di unit kerja, dan juga selanjutnya ditindaklanjuti dengan musyawarah bersama dengan orang tua siswa agar supaya keputusan itu dapat diambil dan berdasarkan musyawarah bersama, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil nanti itu tidak melanggar aturan atau norma-norma yang ada. Terima kasih. Ya. Oke, dari jawaban yang Bapak berikan berarti itu sudah menjawab pada pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait penyelesaian permasalahan itu sesungguhnya mempunyai tahapan. Tahapan yang pertama tentunya melaksanakan pendekatan, pembimbingan terhadap pelanggaran-pelanggaran etika itu, baik itu dilakukan oleh siswa maupun teman-teman sejawat yang ada di unit kerja, terutama di bidang pendidikan. Jadi bertahap. Tahapan pertama dia melakukan pembinaan, diarahkan. Tahapan selanjutnya juga melakukan panggilan pertama, pendekatan secara pribadi tidak dapat dilaksanakan atau dipatuhi, maka ditingkatkan lagi pada tahapan berikut, pembinaan secara tertulis dan seterusnya sesuai dengan jenjang-jenjang pembinaan, dan semua itu berdasarkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih. Ya, jadi dilakukan bertahap ya supaya efektif. Ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terkait dengan hal-hal yang merupakan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tentunya ketika langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan, dijalankan sesuai dengan jalur aturan yang berlaku, maka ketika tahapan itu tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan terakhir akan diambil tentunya pada pembinaan pada tingkatan selanjutnya yang berkaitan dengan pelanggaran etika tersebut. Oke. Ya, jadi selanjutnya pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikan dengan bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Oke. Untuk jadwal tentunya itu harus berjenjang sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi pada awal, bahwa bertahap dalam penyelesaian sebuah masalah, sebuah kasus itu bertahap. Maka ketika supaya penyelesaian masalah itu dia terkoordinasi dengan baik, maka akan dibuat jadwalnya tentunya sesuai prosedur. Pertama, bukan hanya saya selaku pimpinan yang menangani masalah, tetapi tahapannya pertama, kalau itu terjadi untuk anak-anak, maka lewat wali kelas. Wali kelas sudah menangani itu, ternyata tidak juga
dapat diperhatikan, maka tahapan berikutnya ke guru pembimbing atau ke urusan kesiswaan, dan yang paling terakhir pada pimpinan sekolah selaku pimpinan unit yang ada, selaku selaku pucuk pimpinan yang ada di sekolah. Tentunya ketika tahapan-tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau ketentuan yang ada, maka semua pelaku atau yang melanggar etika itu tentunya harus memperhatikan sehingga ada efek jera dan ada perubahan sikap terkait dengan pelanggaran etika yang ada. Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan jawaban yang Bapak sampaikan, berarti pertanyaan berikutnya juga sudah terjawab bahwa adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, ya? Tadi sudah disebutkan wali kelas, guru BK dan sebagainya. Ya, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan, maka langkah yang harus diambil terakhir itu adalah melibatkan semua pemerhati pendidikan, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, termasuk warga masyarakat yang mendukung akan pengembangan pendidikan yang di tiap unit bersangkutan. Jadi semua pertanyaan di sini sudah terjawab. Terima kasih pada Bapak atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara kali ini. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Nah, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya dilema etika itu mengandung dua-duanya memiliki nilai kebajikan. Kalau bujukan moral itu memilih salah satu. Pertanyaan berikut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita melihat nilai-nilai apa yang harus kita ambil. Jadi di sini ada nilai dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya kita melihat hal-hal mana yang boleh kita bilang atau kita lihat, misalnya memang dalam peraturan itu sudah ada ditetapkan peraturan, tetapi kita melihat ada anak-anak yang memang ada sisi yang lain mata pelajaran yang dia tidak bisa melaksanakan dengan baik atau mendapat nilai yang tidak mencapai. Tetapi kita lihat anak ini dia unggul pada bidang-bidang yang lain. Jadi kita melihat saja nilai positifnya pada diri anak itu sendiri. Jadi selalu dalam pengambilan keputusan itu melihat kepentingan anak itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah seperti apa ya? Iya. Selama ini melakukan salah satu keputusan atau langkah-langkah ini, saya sebagai pimpinan segera mengadakan rapat bersama dengan guru, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Tapi langkah-langkah ini yang kami buat itu jelasnya bahwa langkah-langkah tidak melibatkan pihak anak itu sendiri, dan keputusan diambil secara
bersama-sama bersama Dewan Guru. Kemudian pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika. Jadi hal-hal yang diambil dalam mengambil suatu keputusan pada kasus etika seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita mengambil keputusan itu kita lihat peserta didik. Jadi peserta didik, walaupun ada salah satu mata pelajaran yang apalagi kita sekarang sudah pada kurikulum merdeka, kita melihat ada nilai-nilai yang akan kita lihat pada diri anak itu. Walaupun di mata-mata pelajaran lain dia agak-agak nilainya agak enggak, apalagi kurikulum merdeka tidak mengenal KKN. Tetapi kita lihat ya, kita melihat bahwa anak-anak itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, walaupun dia di sisi lain ada mata pelajaran yang itu misalnya lambat, tetapi ada di bidang-bidang lain anak, seperti contohnya ada anak-anak yang memang di bidang mata pelajaran lain tidak begitu lancar, tetapi ada di mata pelajaran seperti olahraga dia unggul, membawa nama baik sekolah dalam mengikuti pertandingan-pertandingan. Lanjut pada pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang dilema etika ini semuanya kita lihat pada letak kasus yang terjadi, tetapi hal-hal yang kami ambil atau merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan pada dilema ini, kita lihat ya, kita lihat secara bagaimana letak masalah yang dihadapi siswa ya, masalah yang dihadapi siswa. Kita lihat misalnya ada anak-anak yang ini tentunya tidak secara langsung kita harus memberikan suatu, apalagi pada kurikulum merdeka kita tidak bisa lagi menekan si anak, tetapi memberikan leluasa kepada anak untuk berpikir. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Saya sebagai pimpinan yang ada di SDN 10 tahun, memang pada akhirnya akan ada setiap hari Jumat itu ada kegiatan bersama Dewan Guru untuk memonitoring kegiatan mereka selama seminggu itu dalam belajar. Tetapi pada saat terjadi hal-hal seperti ini, saya tidak menunggu jadwal, langsung mengambil satu keputusan, memberikan jalan yang terbaik seperti apa saat itu juga. Walaupun dalam satu minggu kami ada pertemuan seperti pada hari Jumat. Jadi langsung ya? Langsung. Kemudian pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, memang kita lihat banyak faktor yang kita lihat pada dilema etika. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semua hal-hal ini kita harus bicarakan secara bersama-sama, dan kita mengambil keputusan itu secara bersama-sama dan memikirkan si anak tersebut agar dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak memberikan hukuman seperti yang, dan apalagi kurikulum merdeka sekarang tidak lagi menekan anak. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika?
Ya, pengalaman saya ambil selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika, karena semua hal-hal yang terjadi di lingkungan di sekolah kami bicarakan bersama-sama dan tidak merugikan anak. Semua keputusan kami ambil dengan perbincangan bersama Dewan Guru. Maka dalam keputusan dilema etika ini kami dapat melaksanakannya atau mengambil keputusan selama ini hanya bertitik pada pribadi anak itu sendiri. Jadi dari semua pertanyaan sudah dijawab. Nanti tugas saya sebagai CGP akan menganalisis hasil dari wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan mohon kesediaan jika berikut lagi ada penyelesaian tugas dari pendidikan guru penggerak. Mohon kesediaan Ibu juga untuk membantu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.